Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19.032.11.00028 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Penyuluhan Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan komoditas unggulan jagung di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam pengembangan produktivitas jagung skala maksimal. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bangkalan pada umumnya menggunakan sawah tada hujan dan juga tegal. Sawah tada hujan dan juga tegal adalah salah satu cara dalam perluasan lahan yang potensial untuk produktivitas jagung, sehingga mampu melakukan swasembada jagung untuk tahun berikutnya. Jagung merupakan komoditas yang berlimpah di Kabupaten Bangkalan, yang telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan jagung di daerah Bangkalan. Produksi jagung per musim di Kabupaten Bangkalan masih menjual jagung dalam bentuk jagung dalam tongkol atau jagung pipil. Selanjutnya yaitu produksi jagung di Pulau Madura. Madura yang mayoritas lahan kering cocok untuk budidaya jagung. Yang dibudidayakan di Madura ada dua varietas, yaitu lokal dan hibrida. Dari kedua varietas, petani Madura masih banyak membudidayakan varietas jagung lokal dibandingkan varietas jagung hibrida. Meskipun hasil produksi jagung lokal Madura lebih rendah dibanding hibrida, namun harga jual lokal lebih tinggi. Inilah yang menjadi petani masih bertahan untuk membudidayakan jagung lokal Madura. Data dari Kementerian Pertanian 2017, produksi jagung di Jawa Timur mencapai 6,54 juta ton dengan luasan panen sebesar 1,17 juta hektar. Produksi tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya sebesar 6,34 juta ton dengan luasan panen sebesar 1,25 juta per hektar. Peningkatan produksi jagung di Jawa Timur dipengaruhi oleh perubahan jumlah produksi dari 79 kabupaten atau kota penghasil jagung. Salah satunya yaitu Madura. Tren produksi jagung di Madura 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2007, produksi jagung di Madura mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2013 dan 2016. Selanjutnya yaitu konsumsi jagung. Berdasarkan perkiraan USDA, konsumsi jagung untuk pakan pada tahun 1982 baru mencapai 867.000 ton atau 19% dari total produksi jagung dalam negeri. Angka ini meningkat menjadi 3,27 juta ton pada tahun 1998 atau 42% dari total produksi dan 3,75 juta ton atau 51% dari total produksi pada tahun 2004. Pada tahun 2004, konsumsi jagung sebagai pangan diperkirakan hanya sekitar 3,0 juta ton atau 42% dari total produksi. Indonesia selalu menjadi net importer sejak tahun 1992, kecuali pada saat krisis ekonomi. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia kembali menjadi karena merosotnya penggunaan jagung untuk pakan. Impor jagung di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2007 mencapai 1,9 juta ton. Selanjutnya, harga jagung lokal di Madura. Harga jagung lokal di Pulau Madura berfluktuasi. Meskipun terjadi fluktuasi harga, jagung lokal Madura mempunyai harga yang lebih mahal sebesar 5.000 per kilo jika dibandingkan dengan harga jagung yang lain, yang mana harganya 4.000 per kilo. Hal ini terjadi karena menurut masyarakat Madura, jagung lokal mempunyai rasa yang lebih enak dan gurih daripada jagung varietas lain. Menurut Amzeri 2018, harga jagung lokal Madura lebih mahal, tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan petani. Selanjutnya, peluang mengkonsumsi jagung. Bangkalan merupakan kabupaten yang masih mempunyai karakteristik daerah yang tenang. Masih terdapat banyak area persawahan atau lahan terbuka hijau dan berada di lokasi yang diperuntukkan untuk pemukiman, perdagangan jasa, fasilitas dan kesehatan, serta pendidikan.
kondisi lingkungan yang menjadi jalur lokal yang dapat menghubungkan antar kota dan antar pulau serta menjadi akses area pintu gerbang dari berbagai daerah. Maka dari itu, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang mempunyai komoditas unggulan, salah satunya jagung, karena kondisi iklim, cuaca, tanah, dan kondisi tempat yang strategis. Suhu udara di wilayah Bangkalan berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif bervariasi antara 68% sampai 83%. Wilayah Kabupaten Bangkalan beriklim tropis basah dan kering dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kabupaten Bangkalan juga memiliki lahan pertanian tanaman seluas kurang lebih 98.683,38 hektar atau sekitar 79,3% dari luas Kabupaten Bangkalan seluruhnya. Lahan tersebut terdiri dari sawah teknis seluas 1.956,49 hektar dan luas tegal seluas 71.751 hektar. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis dalam upaya pembangunan pertanian di Indonesia karena menjadi salah satu tanaman pokok bagi kebutuhan manusia. Dalam usaha meningkatkan daya guna jagung, maka diperlukan diversifikasi pengolahan produk pangan berbahan dasar jagung. Salah satu hasil olahan jagung yang banyak disukai konsumen pada saat ini adalah keripik atau tortilla. Proses pengolahan produk jagung cukup sederhana sehingga berpeluang diadopsi oleh masyarakat pedesaan, terutama wanita tani sebagai industri rumah tangga. Makanan ringan berbahan dasar jagung adalah keripik dan dodol jagung, juga sangat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Masuk ke dalam permasalahan petani jagung. Subsektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Komoditas unggulan datang dari tanaman pangan, salah satunya yaitu jagung. Permasalahan potensial yang terjadi di Bangkalan terkait kepentingan perekonomian masyarakat adalah permasalahan belum optimalnya produksi jagung dan belum ada penerapan peningkatan produksi jagung yang ramah lingkungan. Selain itu, permasalahan yang utama yaitu permasalahan penanganan pasca panen belum maksimal dalam upaya pengembangan teknologi tepat guna penanganan pasca panen jagung. Masyarakat belum mengenal teknologi pengolahan hasil jagung menjadi produk dengan nilai tambah yang tinggi. Di samping itu, belum adanya sistem kelembagaan yang dapat mengurus produk atau komoditas jagung seperti kelompok tani jagung, usaha tani jagung, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, permasalahan di sekitar jagung. Pada tahun 2001, areal tanaman jagung yang dipanen di Kabupaten Bangkalan seluas 100.055 hektar dengan produksi 157.991,97 ton dan produktivitas 15,79 kuintal per hektar menurut BPS tahun 2002. Data statistik menunjukkan bahwa tingkat produktivitas jagung di Kabupaten Bangkalan masih berkisar 1,5 sampai 2,2 ton per hektar menurut BPS tahun 2002. Berdasarkan informasi dari Balai Penyuluhan Pertanian, permasalahan dalam usaha tani jagung di Madura adalah pemilihan varietas lokal dan pemupukan yang belum berimbang. Sampai saat ini, dalam usaha taninya, sebagian besar petani masih enggan untuk mengganti jenis jagung lokal ke jenis jagung yang unggul seperti hibrida. Berbagai cara yang sudah dilakukan oleh BPP, baik melalui demplot ataupun bantuan benih dan pupuk. Namun, petani masih saja tetap menanam varietas lokal Madura dalam usaha taninya. Solusi permasalahan petani jagung di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, perlu dioptimalkan lagi dalam produksi jagung dan meningkatkan produksi jagung yang ramah lingkungan. Memaksimalkan pengembangan teknologi tepat guna penanganan pasca panen. Adanya kelompok tani, balai penyuluh pertanian, dan koperasi ini harus dapat dilakukan secara optimal agar permasalahan yang ada pada petani jagung ini dapat terrealisasikan. Materi penyuluhannya yaitu pengembangan teknologi tepat guna serta kelembagaan petani jagung untuk meningkatkan produksi jagung yang ramah lingkungan di Kabupaten Bangkalan. Poin yang pertama yaitu pengertian teknologi tepat guna. Istilah teknologi tepat guna sebenarnya mulai muncul menyusul krisis minyak pada tahun 1973 dan pergerakan lingkungan pada dasawarsa antara 1970-an.
Istilah ini biasanya digunakan di dalam dua wilayah, memanfaatkan teknologi paling efektif untuk menjawab kebutuhan daerah pengembangan dan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dan ramah sosial di negara maju. Secara teknis, teknologi tepat guna merupakan jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi maju. Oleh karena itu, aspek-aspek sosial, kultural, dan ekonomi juga merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam mengelola teknologi tepat guna. Adapun kriteria dalam suatu teknologi dapat dikategorikan sebagai teknologi tepat guna, antara lain yaitu: yang pertama, teknologi tersebut dapat digunakan oleh sumber-sumber yang tersedia di berbagai tempat. Yang kedua, teknologi yang diterapkan sesuai dan cocok dengan kondisi sosial ekonomi yang berlaku. Yang ketiga, teknologi yang digunakan bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dan yang keempat, masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, serta memelihara teknologi tepat guna tersebut. Poin yang kedua yaitu kelembagaan petani. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 87 PUU 2013 bahwa pasal 70 ayat 1 harus dimaknai sebagai kelembagaan petani, termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani. Peraturan Menteri Pertanian nomor 82 garing pemetaan garing UT 140 garing 8 garing 2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani perlu disempurnakan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayanan dan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari oleh dan untuk petani guna untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani mencangkup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas nasional. Yang ketiga yaitu strategi untuk meningkatkan produksi jagung yang ramah lingkungan. Masyarakat kelompok tani di Kabupaten Bangkalan diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menangani pasca panen jagung, mulai dari perontok jagung, pemipil jagung, dan penepung jagung dengan menggunakan alat hasil inovasi atau hasil riset, berupa alat perontok, pemipil, dan penepung jagung. Tahap-tahap pelaksanaan program pengembangan teknologi tepat guna pasca panen juga meliputi: 1. Koordinasi pelatihan di kantor dinas dan kelompok tani. 2. Persiapan dengan uji coba alat penanganan pasca panen jagung. Dan 3. Pelatihan alat penanganan pasca panen jagung. Terhubung dengan kegiatan ini untuk peningkatan pemberdayaan petani melalui peningkatan fungsi kelembagaan petani, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan kelembagaan melalui pembinaan kelompok tani. Yang pertama, pelatihan perbanyakan hayati dengan media cair. Agnesia hayati merupakan setiap organisme berupa jamur, bakteri, virus, nematoda, serangga, dan hewan lainnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Agnesia hayati sendiri sudah tersedia di alam, namun keberadaannya tidak seimbang sehingga perlu penambahan populasi di lapangan. Teknologi perbanyakan agnesia hayati untuk memacu pertumbuhan tanaman jagung juga mempunyai keuntungan seperti mengurangi biaya untuk pengendalian penyakit, meningkatkan hasil panen, dan meningkatkan pendapatan petani. Pelatihan dilakukan untuk 3 kelompok tani dengan masing-masing kelompok tani berjumlah 10 orang. Media alam yang digunakan untuk perbanyakan agnesia hayati yaitu media alam cair dari air kelapa dan daging. Ketua Program Pemberian Pelatihan Pembuatan Media Alami air kelapa untuk memperbanyak agnesia hayati bakteri Pseudomonas fluorescens. Selanjutnya yaitu pelatihan perlakuan benih jagung dengan agnesia hayati. Cara untuk perlakuan pembenihan jagung adalah benih direndam dengan PF konsentrasi 10⁻10 CFU per mili dosis 1 liter setiap 1 kg jagung dengan lama perendaman 15-30 menit. Selanjutnya yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik. Teknologi pembuatan pupuk organik dibuat dari bahan dasar kotoran ternak. Tujuan atau keuntungan dari pelatihan ini untuk meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan tambahan. Peserta meliputi 3 kelompok tani dengan masing-masing kelompok tani berjumlah 10 orang. Adapun bahan-bahan pembuatan pupuk kotoran sapi, daun-daun jerami, bekatul, dan urin sapi. Semua bahan dicampur rata dengan perbandingan pupuk kandang 75% sekam
sekam 10% dan daun-daun sekam 10%, kapur 5%. Adapun untuk pembuatan pupuk cair dibutuhkan beberapa bahan antara lain 10 ml tetes plus 1 air plus 10 ml EM4 atau 2,5 kg gula merah plus 1 liter air plus 10 ml EM4. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, aktivitas EM4, melarutkan gula molase atau tetes 10 ml ke dalam 1 liter di ember kapasitas 2 liter. Menambahkan 10 ml EM4, diaduk merata, disimpan dalam jerigen selama 3-4 hari. Selanjutnya, setiap hari dilakukan pengocokan selama 10 menit setiap pagi dan malam hari. Yang kedua, mencampurkan semua pupuk kandang, 75%, sekam 10%, atau daun sisa hasil panen dengan kemudian ditambahkan bekatul 10% dan kapur 5%. Sambil diaduk rata, ditambah formula dasar dengan tingkat kebasahan 50%. Yang ketiga, memfermentasikan bahan campuran tersebut pada tempat yang teduh dalam dan diletakkan di atas tanah atau lantai. Yang keempat, setelah 5 jam suhunya diukur. Jika suhu mencapai 40-50 derajat Celcius, bahan campuran harus diaduk dan diratakan untuk menurunkan suhu atau pengukuran suhu setiap 5 jam. Dan yang terakhir, bokasi yang baik akan terbentuk setelah 5-7 hari fermentasi pada hari ke-14. Sudah bisa dimanfaatkan untuk pemupukan. Cirinya suhunya stabil dan berbau sedap. Poin yang terakhir yaitu pelatihan aplikasi pupuk organik dan Agnesia hayati pada Demplot. Demplot atau Demonstration Plot merupakan suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan agar petani bisa melihat dan membuktikan dengan objek yang didemonstrasikan. Dengan adanya Demplot ini diharapkan bisa memberikan motivasi petani agar mau melaksanakan kegiatan budidaya dengan penerapan teknologi yang diusahakan pada lahan Demplot. Sasaran kegiatan adalah petani baik dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani, terutama kelompok tani binaan penyuluh yang berada di sekitar lokasi kegiatan utama kelompok tani. Sebelum pupuk organik diaplikasikan ke lapang, pupuk organik ditambah dengan Agnesia hayati Pseudomonas flouruncea. Pupuk sebanyak 5 kg dicampur dengan Agnesia hayati sebanyak 50 ml Pseudomonas flouruncea dengan konsentrasi 10⁻10 CFU per mililiter. Campuran diaduk merata dengan diaplikasikan ke lapang. Aplikasi campuran pupuk organik dengan Agnesia hayati Pseudomonas flouruncea dilakukan pada lahan atau Demplot. Agnesia hayati juga diaplikasikan dengan cara perendaman benih dalam suspensi Pseudomonas flouruncea. Hasil aplikasi Agnesia hayati baik dengan metode perlakuan benih maupun dengan metode mencampur Agnesia hayati dengan pupuk organik menunjukkan pertumbuhan tanaman jagung yang baik dan tidak berbeda bila dibandingkan dengan kontrol, yaitu jagung yang diberikan pupuk NPK. Dengan hasil tersebut berarti dengan mengurangi biaya untuk pembelian pupuk kimia NPK atau tanpa pemberian NPK dengan digantikan pupuk organik dan Agnesia hayati lebih murah ditanam, jagung tetap menghasilkan produk yang baik. Sekian hasil dari penjelasan materi penyuluhan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.